Baik, terima kasih Bang Karni. Alhamdulillah saya kira kita sudah menjalankan pilkada dengan baik dan ini tentu saja kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak, pada aparat keamanan, tapi khususnya adalah masyarakat Jakarta yang telah memberikan hak vetonya di dalam memilih sehingga melahirkan gubernur baru terpilih Saudara Anies dan Saudara Sandiaga Uno. Saya melihat bahwa dinamika yang terjadi di Jakarta itu melalui 3 proses secara bersamaan. Inilah yang seringkali kita lupakan. Ada 3 proses. Yang pertama adalah proses politik, proses kebijakan, dan proses hukum. Dalam rangka untuk merajut Jakarta itu kita harus melihat bagaimana proses-proses ini berjalan. Proses politik, dinamika yang terjadi terkait dengan pilkada, kita sudah selesai, berakhir. Sehingga bisa melakukan satu proses rekonsiliasi politik dengan baik, dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ini yang terkait dengan politik, meskipun dengan sejumlah catatan. Tadi saudara kawan saya Akbar Faisal, ada catatan spanduk dan sebagainya, kita juga ada catatan sembako, ada catatan macam-macam di situ. Tapi itu udah bagian dari dinamika politik atau proses politik. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini yang paling penting, proses kebijakan dan juga proses hukum. Proses kebijakan inilah juga yang terkait mendinamisasi keadaan di Jakarta dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan penggusuran, kebijakan reklamasi, sumber waras dan sebagainya. Belum yang maki-maki orang dan sebagainya. Itu termasuk dengan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah proses hukum. Proses hukum ini menjadi sangat penting dan sampai sekarang ini belum selesai. Ya, dia baru bisa selesai kalau dirajut dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kasus penistaan agama ini harus dilihat sebagai satu kasus hukum murni. Ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Nah, kesalahan dari elit pengambil kebijakan yang sedang berkuasa seolah-olah kasus penistaan agama ini terkait ansih dengan pilkada. Ini kesalahan yang sangat fatal, gitu ya, sangat fatal. Ini harus dilihat sebagai hukum murni, ada penistaan agama. Dan kalau kita lihat, ini sudah cukup banyak intervensi-intervensi terhadap kasus ini. Kalau kita lihat saja misalnya penundaan pembacaan tuntutan oleh JPU pada sidang ke-20. Itu salah satu menunjukkan bahwa ada semacam pandangan bahwa ini terkait dengan pilkada, gitu. Kemudian sesaat sebelum itu diketahui ada surat juga dari Kapolda Metro Jaya. JPU dalam surat tuntutan menyatakan bahwa Ahok terbukti menista agama Islam dan juga penggunaan pasal yang tuduhannya 156 dan 156A, tapi yang digunakan seminimal mungkin. Ini yang juga aneh, tidak JPU menuntut menggunakan dakwaan alternatif pasal 156 KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun. Seharusnya JPU menuntut pasal penistaan agama sebagaimana dakwaan pertama. Tapi tidak seperti itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah public distrust. Dan public distrust ini menurut saya akan terus continue. Jadi tolong kita di dalam melihat ini ada 3 proses tadi. Kalau kita mau merajut yang mana? Merajut politik menurut saya bisa selesai dengan para kandidat duduk bersama, para pendukung duduk bersama. Soal merajut dari sisi kebijakan, saya kira itu masih belum selesai. Ya, tadi saya datang ke kampung akuarium, mereka sudah lebih dari 1 tahun digusur tanpa negosiasi, tanpa ganti rugi, dan mereka juga masih hidupnya terombang-ambing tidak jelas, dan nanti meminta juga dukungan dari gubernur dan wakil gubernur baru tentang nasib mereka. Dan yang paling penting adalah merajut dari sisi hukum. Rakyat di Jakarta membutuhkan keadilan jelas, karena masyarakat kita ini tidak bodoh. Hukum ini represif kepada lawan politik, tetapi begitu sangat friendly kepada kawan-kawan yang dianggap kawan politik. Misalnya dalam kasus saudara Al-Khotot, Ustadz Al-Khotot sampai sekarang diperpanjang lagi. KBG-nya itu selama 1 kali saja, pada hari H, tanggal 31 atau 1 April. Tetapi setelah itu tidak ada apa-apa. Dan tuduhan-tuduhan makarnya pun tidak jelas. Ya, ini menurut saya menjadi masalah. Kemudian sudah lewat 20 hari diperpanjang lagi tanpa ada kejelasan nasib. Hukum macam apa ini? Bukan hukum hanya ditegakkan kepada yang dianggap lawan-lawan politik. Kalau ini yang terjadi menurut saya,
tidak akan terwujud kedamaian, keamanan, kenyamanan di Jakarta ini. Saya kira itu. Baik.